Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Daniel Reisya. Kita akan mereaction lagi konten-konten yaitu kasus kemarin ya, Pina Cirebon pada tahun 2016 dan sekarang lagi diusut tuntas di tahun 2024. Ya, mudah-mudahan pelaku sebenarnya segera tertangkap ya guys ya. Kemarin juga kan kalian sudah melihat konten saya karena apa itu namanya, Peggy Setiawan yang kuli bangun itu sudah dibebaskan ya. Makanya saya pengen pengen usut nih, maksudnya pengen banget cari tahu maksudnya siapa sih sebenarnya pelakunya, kok bisa-bisanya gitu bertahun-tahun sampai sekarang masih belum terungkap juga siapa pelakunya guys. Keren sih ini kalau misalkan dibikin film nih, gila loh. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung lanjut aja ke videonya guys. Sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Di sini Pak Rudiana ayahnya Eki, Kenapa Pak Polisi korban Pina Cirebon yang Pak sekarang Rudiana. adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Benar. Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Saya sebagai Benar sekali Bang Hotman. Kenapa Pak Rudi ini tidak mau mendekati Pak Hotman ya? Ada apa sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau misalkan emang dari Pak Rudiana emang benar mau mengungkapkan siapa pelakunya, ya dia muncul dong gitu di permukaan gitu. Pak Hotman ini udah berbaik hati untuk membantu siapa pelakunya, tapi kenapa Pak Eke-nya tidak mau? Padahal kan di sini nomor WA-nya udah ada kan. Berarti kan kalau misalkan udah ada, udah bisa japrian gitu, biasa. Di sini kita lihat untuk komentarnya, beberapa komentar gue pengen penasaran. Bacot Hotman Paris, lu juga lama-lama berpihak ke anaknya Bupati. Yang penting abang Peggy cepet dikeluarin, kasihan. Oh ini kayaknya masih ini postingan lama ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke videonya guys. Langsung diinterogasi. Nah di sini ada Pak siapa nih, Pak Tony ya, pengacara dari Peggy Setiawan. Jadi kunci utamanya ada di Pak Rudiana. Oke guys, kita tonton. Sampai kemudian muncul 11 pelaku oleh Rudiana. Ada di BAP-nya ada nih. Ya, di BAP halaman 5, apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika ia coba sebutkan, disebutkan 1 Eko Ramadhani, kemudian 2 Supriyanto, 3 Hadi Saputra, 4 Eka alias Tiwul, 5 Sudirman, 6 Andika, 7 Andi, 8 Dani, 9 Peggy alias Terong, 10 Jaya alias Liwon, 11 Sakatatal. Diperiksa pada jam, Pak, jawaban siapa? jawaban Rudiana. Diperiksa duluan. Ya. Ini lapor 18.30. Tadi dia jam 12 sampai jam 18.30 ada waktu yang cukup dia untuk menginterogasi para yang sekarang jadi terpidana itu. Jam 18.30 diperiksa. Di Jadi sini nama-nama tertuang. itu Keluar nama-nama. Saya tidak tahu nama-nama ini dari mana. Itu dari siapa? Dari Tidak tahu dari mana. bukan. Itu hasil pemeriksaan Rudiana. Oh, jadi nama itu keluar Dari mulut Rudiana. Tidak dari yang lain. Kemudian baru ya jam 20 lewat 20 baru meriksa tersangka pertama, yaitu Eko Ramadhani. Dan seterusnya. Apalagi Sudirman itu diperiksa 1 September. Jadi Rudiana sebagai korban yang diperiksa pertama kali sebagai pelapor sudah memunculkan 11 pelaku. Padahal dia berada di rumah. Tahunya juga dari Aibtu tadi dari teman anggotanya itu kan. Kemudian dia menangkap dari informasi Aib. Pertanyaannya, Aibnya memang tahu kah? Ada di lokasi kah? Jangan-jangan Aib ini ada di lokasi. Buktikan saja nanti. Benar, Aib ini buktikan. terlibat. Lihat saja nanti. Kan? Kalau ini semua keungkap. Makanya kalau kemudian Kadif Humas Polri
mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, Pak Rudiana tidak ada pelanggaran. Di sini sudah diakui sampai memunculkan 11 pelaku, sementara dia tidak tahu peristiwa kejadiannya, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri. Sebagaimana kriteria saksi. Dari mana? Disinilah ya kami melihat ini buradul, Pak. Kemudian yang kedua, dalam putusan ini, yang menanya Rudiana di sini siapa? ya, Di BAP ini yang menanyakan. yang menanyakan polisinya namanya Imanuddin SH, pangkat Ibda NRP 780402770. Cirebon apa Polda itu? Penyidik pada kantor tersebut di atas di sini Polres Kota Cirebon, Cirebon Kota. Cirebon Yang Kota kedua ya. adalah Kasdin SH, Kasdin pangkat SH. Bribka, ya NRP 841205575. Lah, jadi Ibu Elsa baca enggak kayak gini bahwa yang memunculkan 11 pelaku itu adalah Pak Rudiana, di mana Pak Rudiana tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terjadi, hanya berdasarkan dari keterangan Aep. Kalau yang bagus seorang anggota polisi, Pak Karni, di dalam putusan pengadilan ada 6 handphone yang disita. Dan saya sudah konfirmasi sama keluarganya Pina, kakaknya Pina, ada handphone Samsung warna putih. Dan ada dalam putusan mengadili barang bukti berupa ini, ada. Kenapa Pak Rudiana dalam jangka waktu dari jam 12 sampai jam 18.30, kenapa handphone anaknya tidak diperiksa? Coba menggali motivasi, siapa nih pelakunya, apa nih motifnya, kenapa nggak dibuka handphonenya? Handphonenya anaknya nggak dibuka, nggak ditelusuri, ada Instagram, ada Facebook. Handphone Pina juga nggak dibuka, nggak ditelusuri, ada Instagram, ada di Facebook. Lebih parah lagi, saksi dari kepolisian bernama Gugun Gumilar mengaku sudah mendapatkan CCTV di lokasi kejadian, tapi dalam kesaksiannya belum dibuka. Makanya Bapak Kapolri, ya, di kesempatan Peggy Setiawan ini, tolong dibuka semua. Biar jelas, langsung diinterogasi. Bener guys, kunci utamanya itu ada di handphone ya, pemeriksaan handphone. Kenapa nggak diperiksa? Terus juga ada CCTV juga kan tadi Bang Tony bilang, emang kan di Tugu Talun itu, bukan Tugu ya, di jembatan Talun itu emang ada CCTV. Seharusnya kalau misalkan ada CCTV ini kerekam, pasti ketahuan siapa pelakunya. Nggak mungkin maksudnya nggak mungkin selama ini gitu guys. Nggak mungkin selama ini. Ini kasus ini tuh gue tuh geram banget ya, pengen cepet-cepet kelar gitu. Karena gimana ya, Indonesia itu tidak terlalu fokus ke kasus ini doang, banyak kasus-kasus lain gitu. Ini sampai kapan gitu kasus ini segera selesai? Kasus satu aja ini belum selesai guys. Ya keenakan dong yang kasus-kasus yang lain jadi tertutup, yang jadi tidak terungkap gitu guys. Nah di sini gue sih penasaran sama komentar-komentar dari para warga netizen Indonesia. Fungsi Elsa Syarif di situ sebagai apa ya? Harusnya yang ditunjuk jadi tim pencari fakta itu Kang Deddy Mulyadi ya. Setuju kan? Nah gue setuju tuh. Tapi emang Kang Deddy juga emang lagi menelusuri gitu siapa pelakunya. Gimana kabarnya sekarang Rudiana? Tapi Rudiana dianggap bersih dari pelanggaran sama Propam hebat, lebih sakti dari Sambo CS Jenderal. Widih. Saya curiga Eki masih hidup, Rudiana yang buat skenario. Oh iya sih. Curiga ya. Sisa periksa Pak RT, anak Pak RT, Aep, Rudiana, kelar ini kasus. Pak Rudiana polisi terhebat di dunia ngalahin Sambo. Widih. Pak Tony cara menyampaikan secara detail, akurat, jelas. Semoga Peggy Setiawan segera bebas. Aku percaya. Oh, jadi ini sebelum Peggy Setiawan bebas ya. Jadi ya ini tuh di acaranya Bang Karni ya. Ya gue sih berharap mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap guys ya. Segera terungkap, dan gue juga penasaran ada apa nih di balik skenario ini gitu. Penasaran gitu. Pelakunya itu siapa gitu. Otak pelakunya itu siapa. Tadi juga ada yang komentar, gue curiga Eki itu masih hidup dan disembunyikan. Ya barangkali gitu kan Ekinya masih hidup. Tapi kan di situ ada jasadnya juga guys. Ya coba aja lah kita
Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Gue juga penasaran, gue juga ngikutin apa ini kasus ini karena penasaran. Sebenarnya gue tuh nggak pernah gitu apa reaction kasus seperti ini. Cuman karena emang guanya penasaran aja gitu siapa pelakunya sih sebenarnya gitu. Karena lucu aja gitu, dari tahun 2016 ke tahun 2024 itu sangat lama guys. Kasus Pina Garut aja itu bisa terungkap langsung 3 jam loh. Ya banyak lah mungkin polisi-polisi hebat yang mengungkapkan kasus ini tuh nggak selama ini gitu guys. Oke guys, karena mungkin videonya cukup panjang guys ya. Jadi bagi kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang salah gitu kan, ada belibet atau gimana guys. Jadi di sini gue minta dukungan dari kalian guys. Coba telusuri siapa pelakunya. Maksudnya bukan telusuri ya, ikutin kasus ini seperti apa. Kalau misalkan kalian mendapatkan informasi-informasi kasus ini ya boleh kalian DM ke Instagram gue yaitu Dani Raisya guys ya. Oke guys, tolong bantu juga untuk like, komen, dan subscribe guys ya. Karena gue juga masih berjuang guys di 1000 subscriber ya. Supaya ini YouTube gue bisa dimonetisasi oleh Google AdSense. Oke guys. Thank you guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.